Assalamualaikum sahabat semua. Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang tobatnya keturunan iblis yang hidup sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Ia juga kerap mencela cara dakwah para nabi terdahulu. Kisah tersebut berasal dari riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dari Umar sebagaimana dikutip dari buku Berbuat Dosa Tapi Masuk Surga karya Muhammad Akrom. Umar mengatakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah di suatu tempat di Gunung Tihamah, tiba-tiba muncul salah seorang lelaki tua sambil memegang tongkat. Dia kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Hamah bin Haim bin Luqais bin Iblis." "Engkau dan Iblis berjarak hanya 2 keturunan. Berapa lama waktu yang engkau lalui antara 2 jarak itu?" tanya Rasulullah. Hamah menjawab, "Usia dunia ini sudah hampir punah kecuali tinggal sedikit lagi saja. Pada malam ketika Kabil membunuh Habil, aku masih kanak-kanak. Meskipun demikian, aku sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkauman." Nabi Muhammad bersabda, "Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarinya." Hamah pun menjawab, "Janganlah engkau sebutkan hal itu lagi, karena sesungguhnya aku sudah bertobat kepada Allah Ta'ala." Hamah juga mengatakan, "Aku pernah bersama Nabi Nuh di masjidnya dan bersama beberapa orang yang beriman dari kaumnya. Dan aku juga mencela cara beliau menyampaikan dakwah kepada kaumnya sehingga dia pun menangis dan aku juga turut menangis. Aku juga termasuk orang yang menyesal atas perbuatan itu dan aku berlindung kepada Allah Ta'ala agar tidak termasuk orang-orang yang jahil." Lanjutnya, ia juga mengatakan kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, aku termasuk orang yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan Kabil, yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu tobatku masih dapat diterima?" Nabi Nuh menjawab, "Wahai Hamah, berhasratlah terhadap kebaikan dan lakukanlah ia sebelum muncul penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan Allah Ta'ala kepadaku dan tidak ada seorang hamba pun yang bertobat kepada Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala akan menerima tobatnya. Oleh karena itu, ambillah air wudhu dan bersujudlah 2 kali salat." Iblis tersebut terus melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Ketika ia bersujud, Nabi Nuh menyeru padanya, "Angkatlah kepalamu, karena sesungguhnya tobat bagimu sudah turun dari langit." Namun, ia tidak menghiraukannya dan senantiasa bersujud kepada Allah Ta'ala. Ia juga menceritakan pernah bersama Nabi Hud dan bersama mereka yang beriman kepadanya. Seperti yang ia lakukan kepada Nabi Nuh, ia juga mencela cara dakwah Nabi Hud kepada kaumnya sehingga dia pun menangis dan iblis pun ikut menangis. Ia mengatakan sering bertemu Nabi Yakub dan Nabi Yusuf di tempat orang-orang awam yang buta huruf. Selain itu, ia bertemu Nabi Ilyas di lembah. Ia bertemu Nabi Musa dan beliau turut mengajarkan Taurat kepadanya. Nabi Musa berkata, "Jika engkau sempat bertemu Nabi Isa putra Maryam, sampaikan salamku kepadanya." Kemudian, ketika ia bertemu Nabi Isa, ia pun menyampaikan salam Nabi Musa. Nabi Isa berkata, "Jika engkau bertemu Nabi Muhammad, sampaikan salamku kepadanya." Setelah mendengar kisah tersebut, Rasulullah memandang ke arah yang jauh kemudian beliau menangis dan berkata, "Salam atas Nabi Isa selagi dunia masih ada, dan salam atasmu wahai Hamah di atas amanah yang telah engkau sampaikan." Hamah pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, lakukanlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa kepadaku, yakni beliau mengajarkan aku kitab Taurat." Kemudian, Rasulullah pun membacakannya surah Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Tawir dan Muawizatain, An-Naas dan Al-Falaq serta surah Al-Ikhlas. Setelah itu, Rasulullah menanyakan kepada Hamah apa yang ia butuhkan. Namun, beliau menghentikan ceritanya sebelum Hamah menyampaikan keperluan-keperluannya, sehingga Umar tidak tahu apakah iblis yang bertobat itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Wallahu alam bisawab.